Salam radiasi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai farmasentika. Dari dalam dunia radiologi, juga kita mempelajari mengenai obat-obatan, di mana seperti yang kita ketahui, farmasentika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat yang meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan. Di dalam bidang radiologi atau radiografi, tentunya dalam pelaksanaan tata kerja di lapangan, beberapa pemeriksaan juga wajib menggunakan bahan-bahan obat. Seperti yang saya contohkan yang sering kita kenali adalah media kontras. Nah, media kontras itu merupakan obat yang digunakan dalam radiologi secara umum. Kita langsung masuk saja. Di kesempatan ini mungkin saya lebih ke umum dulu, memperkenalkan apa itu farmakologi dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama, definisi dari farmakologi sini adalah ilmu yang mempelajari karakter, penggunaan, dan pengembangan obat dengan subjek manusia yang disebut dengan farmakologi klinik. Konsep dasar dari farmakologi adalah interaksi obat dengan tubuh. Farmakologi ini terdiri dari farmakodinamik dan farmakokinetik. Secara garis besar dari definisi farmakologi ini, seperti yang saya jelaskan ini. Selanjutnya, contohnya di sini, farmakodinamik ini merupakan efek obat terhadap tubuh. Dan farmakokinetik ini adalah efek tubuh terhadap pemberian obat. Saya contohkan di lapangan, ketika biasanya kita menyuntikkan media kontras, tentunya ada reaksi tubuh. Entah itu tubuh dapat menerima obat yang masuk ataupun menolak. Reaksi-reaksi penolakan dalam tubuh, salah satu contohnya, pasien akan merasakan gatal-gatal, atau mual-mual sampai muntah, atau bahkan tindakan yang lebih fatalnya kejang-kejang sampai pingsan dan lain sebagainya. Nah, di sini peran farmasentika itu dalam dunia radiologi. Obat-obat apa yang kita harus siapkan dalam penanggulangan tidak hanya media kontras ya, media kontras kan memang bahan yang sering kita gunakan dalam pemeriksaan radiografi. Tentunya di samping itu obat-obat anti alergi dan lain sebagainya juga disiapkan pada saat pemeriksaan menggunakan kontras. Obat-obat ini yang kita harus kenali atau ketahui fungsinya buat apa, tujuan pemberian obat ini untuk apa, bahan-bahan dari obat itu sendiri apa. Itu nanti yang akan kita bahas secara lebih detail ke depannya. Oke, saya kembali. Obat ini adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem biologi, berefek secara spesifik, reversible, dan memberikan manfaat. Nah, di sini dapat saya gambarkan di dunia radiografi, di bidang radiologi, obat, tentunya pemberian obat, kita juga memanfaatkan obat-obat ini di dunia radiologi. Salah satu contohnya di radiologi adalah media kontras itu sendiri. Paling umum itu adalah media kontras. Jadi apa itu media kontras? Media kontras adalah suatu bahan atau media yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk membantu pemeriksaan radiografi. Sehingga media yang dimasukkan tampak lebih radio opak atau lebih radiolusen pada organ tubuh yang akan diperiksa. Berbicara tentang media kontras, tentunya pada perkuliahan sebelum-sebelumnya atau sering kita jumpai di rumah sakit, ada disebut media kontras positif, media kontras negatif. Ingat ya? Nah, ini contohnya. Bahan kontras negatif terdiri dari oksigen, O2, dan karbon dioksida atau CO2. Bahan kontras positif yang terdiri dari turunan barium sulfat, itu sering kita sebut BaSO4.
dan turunan iodin. Dalam pemeriksaan tertentu, khusus tentunya kita ada pemeriksaan yang menggunakan double kontras, yaitu media kontras positif dan media kontras negatif. Ini contoh gambarnya yang di sebelah kiri, rekan-rekan yang gambarannya agak hitam. Nah, ini merupakan media kontras negatif, yaitu dengan memasukkan oksigen atau CO2 melalui kateter dan lain sebagainya. Ataupun isofagus dan lain hal, biasanya menggunakan seperti permen mint dan lain sebagainya, atau soda seperti itu. Nah, yang sering kita gunakan, nah ini media kontras positif. Nah, sini dia dengan dimasukkan media kontras, gambarnya akan jadi semakin jelas. Oke. Nah, ini dapat kita lihat. Oke. Nah, ini salah satu contoh, beberapa contoh aja media kontras negatif dan media kontras positif. Di media kontras negatif, misalnya ketika pasien dia diberikan barium ya pada pemeriksaan usus, esophagus dan lain sebagainya. Nah, itu ketika dokternya menginginkan, nah sedotannya bisa diberikan lubang agar ada udara masuk. Nah, pasiennya dia menyedot sedotan tersebut sehingga ada udara yang masuk ke ususnya, esophagus dan ususnya. Kontras iodin di sini terdiri dari ionik dan non-ionik. Perbedaan bahan kontras ionik dan non-ionik pada dasarnya adalah adanya gugus hidroksil pada bahan kontras yang non-ionik, sehingga dapat membuat osmolaritas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang ionik. Jadi mengenai farmakologi media kontras di sini akan mempelajari atau meliputi farmakokinetik dan farmakodinamik. Bagaimana efek obat terhadap tubuh dan efek tubuh terhadap obat. Obat di sini merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Media kontras dapat dimasukkan melalui oral, anal, dan intravena. Gitu ya. Ada pemeriksaan kontras biasanya kita sering memasukkan melalui oral ataupun anal juga dan intravena. Kita injeksikan biasanya. Saya rasa ketika rekan-rekan sudah praktek di rumah sakit atau sudah bekerja di rumah sakit, sangat umum melakukan pemeriksaan kontras di sini. Bagaimana cara pemasukannya, teorinya masing-masing rumah sakit biasanya mempunyai kebijakan masing-masing. Ingat ketika dalam pemasukan kontras media di lapangan selalu pasiennya dicek sodium kreatinin, pastikan normal dan menandatangani informed consent. Nah, ini untuk legalitas dalam pelaksanaan media kontras juga ketika nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi antara pihak kita sebagai radiografer, pasien dan keluarga pasien sudah menyetujui tindakan tersebut. Nah, selanjutnya di sini pasien-pasien yang memiliki riwayat reaksi-reaksi kontras berisiko tinggi untuk mengalami reaksi-reaksi anafilaktik. Ini menurut salah satu tumor. Kemudian reaksi-reaksi anafilaktik bisa mulai dari urtikaria dan gatal-gatal sampai bronkospasma dan edema facial dan laryngeal. Untuk kasus-kasus urtikaria yang sederhana dan gatal-gatal, biasanya Benadryl lewat mulut digunakan atau mulut intravena bisa diberikan. Untuk reaksi-reaksi yang lebih parah, antara lain bronkospasma dan edema leher atau wajah dapat diberikan inhaler, albuterol atau epinefrin melalui IV atau subcutaneous, ditambah diphenhydramine mungkin diperlukan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman masih awam dengan
reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, ini saya contohkan saja urtikaria. Ini urtikaria ini semacam apa ya? Kulit yang membengkak atau kulit yang melepuh juga bisa. Ini semacam kayak biduran. Biduran itu tumbuh kayak jentol-jentol gitu. Nah, ini urtikaria ini itu yang dimaksud, itu sejenis itu. Gatal-gatal udah paham semua. Kemudian eh, bronkospasma. Nah, bronkospasma ini adalah gejala pasien yang sesak napas. Kenapa dia mengalami sesak napas? Ini adalah kondisinya dia mengencang dan menegangnya otot-otot yang melapisi bronkus pada paru-paru. Saat otot ini mengencang, saluran udara atau bronkus akan menyempit sehingga udara sulit untuk keluar masuk. Ini ada pengencangan otot yang terjadi pada bronkus ketika reaksi-reaksi alergi ini terjadi. Nah, ini yang menyebabkan banyak pasiennya mengalami sesak napas. Kemudian ada edema. Oke. Edema ini adalah menumpuknya cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Edema dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, namun yang paling jelas terlihat pada lengan atau tungkai. Edema ini terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya. Cairan kemudian menumpuk sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Contoh yang sering kita lihat dari radiologi, ketika kita masukkan media kontras, tiba-tiba jarumnya itu meleset. Nah, sehingga terjadi pembengkakan pada daerah pembuluh darah itu sendiri atau bagian kulit karena kontrasnya itu dia tidak berjalan di saluran pembuluh darah. Itu contoh yang sering kita temukan di lapangan. Nah, untuk langkah-langkahnya apa yang dilakukan, penanganan seperti apa, nah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini nanti juga kita akan membahas mengenai bahan kontras, yang salah satu contohnya adalah gadolinium. Di sini saya menjelaskan secara umum saja, ini detailnya nanti di hal pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Gadolinium ini adalah unsur kimia yang dalam tabel sistem periodik memiliki simbol kiri dan dengan nomor atom 64. Gadolinium itu sendiri memperlihatkan efek magnetokoloid, yaitu peningkatan temperatur ketika berada dalam medan magnet dan menurun ketika meninggalkan medan magnet. Yang dikarenakan sifat paramagnetiknya, larutan organik gadolinium kompleks dan senyawa gadolinium digunakan secara intravenous sebagai bahan kontras untuk keperluan pencitraan media medis MRI atau magnetic resonance imaging. Jadi berbeda ya kontras yang kita gunakan dalam pemeriksaan MRI, CT scan itu berbeda ataupun dengan pemeriksaan konvensional. Di khusus ini ada gadolinium oxyhydrosilicate atau GSO yang sering kita sebut, adalah sebuah kristal tunggal yang digunakan sebagai scintillator pada peralatan pencitraan medis seperti positron emission tomography, PET sering kita sebut. Di ini yang kita harus pahami nanti agar tidak salah ketika bekerja di lapangan ataupun ketika praktek. Nanti jangan salah, pemeriksaan MRI menggunakan kontras yang sering kita gunakan di konvensional yang tidak memiliki sifat gadoliniumnya dan lain sebagainya. Nah, itu akan mubasir dilakukannya pemasukan media kontras tersebut. Nah, tingkat efek gadolinium sendiri ada efek ringan. Efek ringannya mual muntah, rasa panas sebagian atau sekujur tubuh, bersin atau menguap, tenggorokan rasa menggelitik, dan atau batuk. Nah, terapi yang kita lakukan pada tingkat-tingkat tersebut adalah tenangkan pasien, miringkan kepala, berikan oksigen atau O2. Bila pasien terlihat gelisah, berikan valium 5-10 mg intravena perlahan-lahan. Kemudian ada tingkat efek gadolinium sedang, juga reaksi kulit atau sejenis alergi, warna kemerahan, lokal di tempat suntikan, urtikaria baik dengan atau tanpa rasa gatal, bengkak, urtikaria. Terapi
berikan antihistamin secara intravena, berikan kortikosteroid secara intravena. Obat-obat ini tentunya biasanya sudah tersedia di radiologi, cuman kalau bagi yang belum pernah belum pernah melihat dan lain hal, coba dicek-cek kembali di stok obat radiologi itu pasti selalu wajib ada. Mungkin tahu, paham, sering menggunakan, cuman namanya yang berbeda, terus jenis-jenis ininya yang berbeda, merek pabrikannya. Kemudian ada efek berat juga, ini salah satunya kemerahan di muka, seluruh tubuh, timbul rasa takut, cemas, gelisah, urtikaria seluruh tubuh, plus gatal, menggigil, atau sakit punggung, muntah-muntah sampai hilang kesadaran. Terapinya adalah stop, diberikan kontras, bandingkan pasien dengan posisi tungkai lebih tinggi daripada kepala, berikan adrenalin dengan dosis 1 mg per 1 ml secara intramuskular, pasangkan infus, bila pemberian adrenalin memberikan respon, lanjutkan dengan memberi O2. O2 ini bisa menggunakan masker atau endotracheal tergantung kondisi pasien. Keparahan tingkat efek dari respon tubuh pasien terhadap obat-obat yang masuk. Di sini tambahan untuk terapi lanjutan, berikan kortikosteroid secara intravena. Jenisnya ada hidrokortison, dexamethasone dengan dosis 2-6 mg per kilogram berat badan. Ada antihistamin secara intravena juga, jenis prometasin atau difenhidramin dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Ada bronchodilator aerosol bila ada spasme atau kejang. Atau semprot lewat masker bisa, berikan aminofilin secara intravena. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana obat-obat yang kita gunakan dalam pemeriksaan radiografi konvensional, bagaimana obat-obat yang kita gunakan dalam pemeriksaan MRI, dalam pemeriksaan radioterapi, CT scan, pasien pediatrik, anak, radioterapi, intervensi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar dimanapun. Terima kasih. Salam radiasi.